Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang sudah merealisasikan program-programnya selama ini, yang tidak hanya dikatakan dan diucapkan pada saat kampanye saja, tetapi sudah terrealisasi dan sudah ada buktinya. Dan lebih senangnya lagi karena saya ditempatkan dikerjakan di desa sendiri. Ambil profesi? Iya. Untuk desa mana tuh? Labanyari. Labanyari. Makasih ya. Labanyari. Labanyari. Apa masalah di sana sehingga kau dulu mengambil keputusan jadi perawat? Kekurangannya itu adalah bagian pendidikan dan kesehatannya sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Kamu terpanggil untuk sekolah karena masalah itu? Iya. Iya. Saya Desi Ratnasari, saya alumni program Desa Sarjana tahun 2021. Saya mengambil jurusan S1 Keperawatan. Saya berkuliah di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta dan sudah mengabdi di desa sudah 9 bulan. Jika tanpa Desa Sarjana dan tanpa Pak Wempi, mungkin Desi yang sekarang tidak ada, karena waktu itu jujur biaya untuk pendidikan khususnya kesehatan itu sangatlah tidak murah seperti itu. Kalau untuk S1 itu kesenjangan dengan profesi nurse itu sangat beda. Kalau S1 itu dari semester awal itu biaya per semester itu sekitar 9 sampai 10 juta satu semester. Itu di luar dari biaya masuk rumah sakit, bagian lab, buku untuk penelitian, dan apabila kita melakukan penelitian ke desa-desa maupun kalau disebut itu biasanya KKN, akan tetapi kalau keperawatan menyebutnya keperawatan komunitas. Itu di luar dari biaya itu 9 juta sampai 10 juta. Dan untuk profesi nurse itu agak beda lagi, satu semesternya itu 14 juta. Untuk biaya yang disupport oleh pemerintah itu menurut saya sangat lebih dari cukup, karena semuanya sudah tercover dari biaya segi pendidikan, biaya kos, makan, dan kebutuhan seperti buku-buku sudah tercukupi semua. Kuliah dibiayai pemerintah dan kembali ke desa tetap diberikan honor juga. Dan untuk honornya yaitu 3.500.000 per bulan. Itu yang membuat Desa Sarjana beda dari yang lainnya. Desa saya pada tahun itu sangat kurang fasilitas kesehatannya. Meskipun sudah ada pustu, tapi tenaganya tidak ada yang orang dari desa sini gitu. Jadi itu sangat terkendala. Jadi saya berpikir bahwa saya lebih tertarik mengambil bidang kesehatan karena di Labanyari pada saat itu adatnya tenaga bidan dan untuk perawatnya sangat minim seperti itu, dan juga banyak masyarakat yang sakit, akses menuju ke fasilitas kesehatan yang lainnya lumayan jauh. Saya selesai S1 itu tahun 2019. Pada saat itu saya membanggakan kedua orang tua karena saya lulus dengan IPK yang sangat baik. Akan tetapi sangat sedih juga karena saya tidak dapat melanjutkan. Pada saat itu saya sangat putus asa karena begini, kondisi kedua orang tua saya sangat itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan biaya yang cukup untuk melanjutkan profesi, apalagi mengumpulkan sampai sebanyak itu. Ketika pun sudah terkumpul untuk biaya khususnya pendaftaran, lalu bagaimana biaya yang lainnya, biaya rumah sakit, biaya kos dan sebagainya, itu saya sempat putus asa. Sampai pada tahapan ya saya sudah kayak pasrah begitu. Bapak saya kan sakit, kemudian pada tahun itu adik saya harus menjalani operasi yang termasuk besar. Jadi waktu itu fokus keluarga saya itu terbagi. Ketika saya kembali itu kebetulan tepat pada saat program Desa Sarjana ini disebutkan oleh Pak Wempi pada saat kampanye. Di situ saya sebenarnya dulu saya sempat ragu, program tersebut terrealisasi enggak ya, bener enggak ya, kayak gitu. Akhirnya saya mendapatkan dan bisa menjadi salah satu bukti nyata kalau program tersebut memang ada, sehingga dapat menjawab dari segala doa, rasa keputusasaan, dan harapan orang tua saya. Tuhan memberikan jawaban atas doa saya dan kedua orang tua saya, karena menurut kami waktu itu saya akan berhenti sampai S1 saja. Dan kalau keperawatan itu ketika S1 tidak bisa bekerja di rumah sakit ataupun menangani pasien karena tidak ada STR-nya.
Akan tetapi saya sangat bersyukur atas program Desa Sarjana, khususnya kepada Pak WMP Mawa yang sudah mendengar dan juga memikirkan bagaimana masa depan dan rintihan hati anak-anak dengan orang tua yang tidak mampu seperti kami, sehingga dapat mencapai cita-citanya dan membanggakan kedua orang tua sekaligus desanya. Apa yang membedakan program tersebut dengan program beasiswa yang lainnya? Akhirnya ketika saya mendalami dan mempelajari apa yang dimaksudkan oleh Bapak Bupati melalui video-video yang berseliweran di sosial media, jadi saya tertarik karena program Desa Sarjana itu bukan hanya berpatokan ataupun berbicara terkait biaya, Kak. Tapi bagaimana program Desa Sarjana itu masuk bahkan menyentuh rakyat pedalaman sekalipun untuk dapat mengembangkan potensi mereka dengan menuntut ilmu setinggi mungkin dan kemudian kembali dan diaplikasikan ke desanya masing-masing untuk meningkatkan khususnya sumber daya manusia yang ada di desa-desa. Jadi tidak membedakan, orang di desa pun bisa sama menempuh pendidikan dan mengenyam pendidikan sama seperti di kota. Menurut saya itu yang sangat membedakan, karena program Desa Sarjana ini bukan hanya berbicara tentang kayak biaya terus diberikan kemudian selesai seperti itu, tapi ada tanggung jawab yang kita bawa kembali ke desa, kemudian dapat menjadi motivasi bagi orang-orang di sekitar kita untuk dapat meningkatkan potensi sehingga desa kita lebih berkembang. Betul sekali bahwa tidak semua bisa masuk dan lolos menjadi program Desa Sarjana. Jadi seperti ini, Kak. Khususnya untuk beberapa adik-adik ataupun siapapun yang ingin masuk program Desa Sarjana, menurut saya itu kan kita di desa itu banyak sekali hal yang dapat kita pelajari, dapat kita lihat di sekeliling kita. Contohnya kita dapat memperhatikan lingkungan di sekitar kita, kita dapat kayak menjadi acuan bagi kita, oh desa saya butuh ini, saya harus apa. Sehingga ketika mencari universitas dan mencari jurusan itu dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa kita masing-masing. Kita yang lebih mengenal daerah kita yang lebih tahu apa yang dibutuhkan, kita lebih tahu apa yang menjadi kendala dan kekurangan yang ada di desa kita, sehingga ketika kita sudah mempelajari dan mengamati serta dapat mempunyai bekal untuk kita bawa kembali, sehingga masalah yang ada di desa kita dapat kita selesaikan bekerja sama dengan pemerintah yang ada di desa. Yang hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya itu adalah terima kasih dan rasa syukur saya kepada program yang sudah ada, dan demikian juga Bapak Bupati sendiri, karena sudah memberikan kesempatan dan juga sudah memberikan wadah untuk saya dapat meningkatkan kualitas khususnya saya sendiri, dan memberikan kesempatan saya untuk membanggakan kedua orang tua saya, memberikan kesempatan saya untuk membanggakan desa saya, memberikan saya kesempatan untuk dapat berdampak dan membawa pengaruh yang positif bagi desa saya. Dan harapan saya untuk program yang sudah ada dan yang sangat baik ini dapat dilanjutkan, karena program tersebut sudah sangat membantu khususnya bagi anak-anak muda yang mempunyai mimpi untuk mencapai perguruan tinggi.